salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya berkesempatan untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama ada Pak Giyato, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Negeri 1 Andong. Dan yang kedua, Bapak Najamuddin, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala SMA 3 Boyolali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong, yaitu Bapak Giyato, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, terkait bagaimana beliau ketika mengambil keputusan apabila keputusan itu berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Selamat pagi Pak Giyato. Selamat pagi Bu Anis. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin kesempatan kali ini saya akan wawancara 8 pertanyaan terkait bagaimana Bapak ketika mengambil sebuah keputusan, baik itu terkait dilema etika maupun bujukan moral. Siap Mbak, Bu. Jadi saya mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama saya lihat dulu, kalau memang kasusnya adalah sesuatu yang benar dengan benar, maka ini adalah dilema etika. Tetapi kalau kasusnya itu antara kebenaran dengan sesuatu yang salah, maka ini menjadi bujukan moral. Terutama apabila terkait dengan masalah hukum, pasti ini adalah bujukan moral. Karena kalau masalah menurut hukum, nah ini sudah merupakan bujukan moral. Tentu dalam pengambilan keputusan itu kami melihat SOP yang ada di sekolah ini. Di SOP sudah dibuat bersama seluruh tim manajemen, sehingga hal-hal yang menjadi keputusan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada di SOP tersebut. Apabila suatu kasus itu ternyata tidak bisa diselesaikan dengan SOP yang sudah ada di sekolah ini, tentunya ada yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk pertama memberikan kemaslahatan yang lebih pada sebanyak-banyaknya orang. Artinya apa? Kalau ada satu kasus ternyata ini adalah sebuah dilema etika, sebenarnya sama-sama benar, tetapi pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita akan melihat dulu mana pihak-pihak yang nanti mendapatkan kebermanfaatan. Kalau dirasa itu lebih banyak, maka keputusan itulah yang kita ambil. Bahwa yang namanya keputusan dari sebuah kebijaksanaan itu adalah harus memberikan dampak yang lebih luas, memberikan manfaat atau maslahat yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada SOP-nya. Pertama kita akan melihat dulu kasusnya, kemudian kita akan tabayun atau mencari bukti yang lebih lengkap lagi. Akan menanyakan ke beberapa pihak atau pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang kita terima, yang kami terima ini harusnya lengkap, komprehensif gitu ya. Tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari banyak sisi. Jadi memang yang menjadi berita atau permasalahan itu apa, itu nanti kita lihat dulu, sumbernya juga ada banyak. Nah kalau sudah, barulah kita bisa mengidentifikasi, oh akar masalahnya adalah ini, akar kasusnya adalah seperti ini. Kalau sudah, kami diskusikan dengan tim manajemen kira-kira apa yang menjadi solusi agar kasus ini bisa selesai, kemudian mudorot atau madorotnya, kerugiannya itu sedikit, yang bisa membawa kebermanfaatan lebih banyak. Nah kalau sudah diputuskan, nanti kita renungkan kembali, ya kita diskusikan lagi. Apakah dengan keputusan ini nanti pihak-pihak yang dalam tanda petik merasa dirugikan, itu dirinya akan komplain atau tidak, bisa menerima keputusan ini atau tidak. Kalau memang semuanya aman ini ya, jadi semua pihak yang terlibat itu nantinya bisa menerima keputusan yang diambil itu, ya barulah keputusan itu disampaikan.
Baik, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada dilema etika, pertama adalah lebih banyak mendengar. Ya, artinya apa? Kita tidak hanya berdasarkan satu sumber, tapi lebih dari satu sumber. Itu yang pertama ya, lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca dulu apa yang menjadi akar persoalannya. Kemudian yang kedua, satu kepala dengan tiga kepala pasti itu berbeda. Maka dimusyawarahkan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai langkah-langkah untuk penyelesaian masalah itu apa, ini sebaiknya dimusyawarahkan, dimufakatkan bersama dengan, terutama di sekolah adalah tim manajemen ini ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian yang ketiga, kita analisisnya adalah analisis bagaimana keputusan itu lebih banyak manfaatnya. Kalaupun nanti ada pihak-pihak yang dalam tanda petik mengalami sedikit kerugian, mereka bisa menerima, sehingga tidak merasa terpojok, tidak merasa dianaktirikan dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, makanya adalah cara pengomunikasian itu harus dengan bahasa yang baik, karena bisa jadi satu keputusan kalau disampaikannya tidak baik, pihak yang menerima keputusan itu mereka akan merasa tersinggung ataupun tidak menerima keputusan. Tetapi kalau kita sampaikan keputusan dengan bahasa yang baik, dengan argumen yang kuat, dengan data yang lengkap, mereka akan lebih mudah menerima keputusan tersebut. Baik, tantangan dalam pengambilan keputusan, yang pertama tantangannya adalah apakah keputusan ini nanti bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, andai kata keputusan yang diambil ini diketahui oleh pihak-pihak lain atau diketahui publik secara umum, apakah memang masyarakat pihak umum itu tadi bisa menerima ya. Kemudian yang ketiga, tentunya yang tidak kalah penting adalah apa yang menjadi keputusan ini harus sesuai dengan koridor hukum. Karena ini adalah negara hukum, sekolah pun juga demikian, ini bagian dari lembaga pemerintah, tentunya harus berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Tidak boleh kemudian melanggar hukum ataupun aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, kalaupun itu sebuah kebijakan, jadi tidak ada di aturan, ini harus tidak melenceng dari aturan yang sudah ada, harus relevan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Baik, terkait dengan jadwal, sebenarnya tidak ada jadwal pasti gitu ya, harus berapa pekan sekali kemudian menjadwalkan untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Akan tetapi yang lebih penting adalah pertama, kalau memang itu sesuatu yang mendesak harus segera diselesaikan, ya diselesaikan. Kalau memang itu tidak mendesak, tentunya kami akan mencari waktu dulu agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kita kumpul dulu bersama tim manajemen untuk membicarakan kasus tersebut. Saya ulangi, ada dua tipe ya. Ada yang memang mendesak untuk segera diselesaikan, maka itu tidak butuh penjadwalan secara khusus, tidak butuh waktu secara khusus. Nah, tetapi kalau memang itu tidak mendesak, tidak sangat urgent begitu, ya kami akan mendiskusikan membutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi kalau hal ini menyangkut persoalan-persoalan yang dalam tanda petik cukup berat. Nah, tentu tidak bisa diselesaikan di satu waktu, di satu tempat, dan harus ada banyak pihak yang terlibat. Sehingga apa yang menjadi keputusan itulah keputusan yang dihasilkan dari sebuah musyawarah mufakat. Banyak pihak sebenarnya yang terlibat ketika pengambilan keputusan menghadapi sebuah dilema etika. Tidak hanya satu orang ya, tetapi ada banyak yang terlibat. Bisa jadi adalah komite, bisa jadi adalah tim manajemen atau bahkan atasan gitu ya. Sehingga pihak-pihak ini kami libatkan karena dalam pengambilan keputusan tidak bisa satu pihak saja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan pengambilan keputusan ini, kalau memang aturan-aturannya itu sudah jelas gitu ya, kita upayakan sesuai dengan aturan yang berlaku ini. Tetapi kalau memang di aturan belum ada, tentu yang saya sebutkan tadi ya, ada pihak-pihak yang kami libatkan untuk membantu agar pengambilan keputusan ini ya tidak sepihak, kemudian lebih manfaat, karena yang melihat adalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang kami sebagai kepala sekolah ataupun dari tim manajemen, tapi ada pihak lain yang di luar dari sekolah ini yang dilibatkan sehingga bisa melihat dari aspek atau sudut pandang yang berbeda. Pembelajaran dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, yang pertama adalah bahwasanya kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Jadi yang namanya ada kasus,
ya, kemudian perlu ada solusi atau ada keputusan, itu pasti tidak bisa menyenangkan semua orang, semua pihak ya. Tetap ada pihak-pihak yang dalam tanda petik tidak merasa senang. Ya tetap kami upayakan semuanya bisa menerima dengan baik, dengan senang hati gitu ya. Tetapi kalaupun tidak, tentu ini kita akan memilih atau mengambil keputusan itu yang memang bermanfaat jangka panjang, kemudian dampaknya juga luas. Itu yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa tidak semua orang akan menyukai dengan keputusan ini, tetapi harus diambil. Kemudian yang kedua, semua keputusan ini tidak boleh bertentangan atau melanggar dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Meskipun itu tidak menyenangkan ya, meskipun tidak menyenangkan ya harus dilakukan kalau memang itu tidak bersesuaian dengan hukum yang berlaku ya. Kemudian yang ketiga, kita hidup di Indonesia, ini ada peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Maka apa yang menjadi adat kebiasaan di masyarakat sini, etika yang ada berlaku di masyarakat setempat, tentu ini juga menjadi faktor pertimbangan. Jangan sampai nanti keputusan yang diambil ini bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan etika yang berlaku di masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya, ketika pengambilan keputusan ini sudah dilaksanakan, maka kita harus konsisten gitu ya, konsisten melaksanakan apa yang menjadi keputusan tersebut. Karena kalau nanti tidak konsisten, khawatirnya akan memberikan dampak buruk pada banyak pihak ya. Sudah diputuskan begini, ternyata tidak laksanakan. Jadi itu pembelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, terima kasih Pak Giyato atas diskusi, dan tadi ada 8 pertanyaan yang sudah saya ajukan, kemudian Pak Giyato juga sudah menjawab, dan ini inspirasi banget buat saya ketika nanti siapa tahu nih jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas sekolah. Ini sangat membantu saya ya, nanti kalau misalkan ada semacam ini referensi jawaban apabila ada kasus yang sama. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Dan itu tadi Bapak Ibu, semoga 8 pertanyaan dan 8 jawaban dari Pak G ini bisa menginspirasi kita semua terkait bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika maupun bujukan moral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Najamuddin selaku Kepala SMA Negeri 3 Boyolali untuk bertanya bagaimana beliau ketika menghadapi sebuah masalah atau kasus di dalam pembahasan ini adalah terkait dilema ITK. Nah, kita langsung saja ya. Assalamualaikum Pak Najam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik saja. Alhamdulillah. Nah, baik, terima kasih sudah saya diberi kesempatan untuk datang ke sini. Mohon maaf sebelumnya jika mengganggu waktunya, karena saya akan sedikit bertanya atau wawancara terkait bagaimana pengambilan keputusan Pak Najam ketika menghadapi sebuah kasus, terutama ini kaitannya dengan dilema etika. Saya juga menyampaikan terima kasih ke Bu Anis, karena ini juga menjadi bagian dari tugas saya, dan saya juga harus belajar tentang etika. Terkait dengan dilema etika, kita memulainya dari sebuah pengantar yang ada di dalam kurikulum Merdeka, bahwa tugas utama guru sekarang ada sedikit perubahan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka ada 2 penekanan terkait dengan kegiatan asesmen untuk anak, dan ini juga berlaku untuk Bapak Ibu guru dan karyawan. Kalau dulu yang diprioritaskan adalah
kompetensinya. Jadi secara akademik anak-anak memang harus terukur. Tapi sekarang yang menjadi prioritas utama adalah karakter. Karakter di sini berhubungan dengan etika. Sehingga ada program di dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal ada istilah P5. P5 pada elemen pertama itu dijelaskan bahwa meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilanjutkan dengan berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini kuncinya pada etika, sehingga kepada siswa maupun bapak ibu guru dan karyawan di dalam tata tertib sekolah terkait dengan siswa maupun guru dan karyawan, kita harus memasukkan poin tentang etika, karena etika ini sangat penting. Untuk itu di dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan atau tidak ada teman kita, guru maupun karyawan yang merasa dirugikan, maka kita harus memiliki data-data atau bukti-bukti yang valid. Dan untuk itu kita harus menelusuri dari berbagai sumber sebelum permasalahan itu kita putuskan. Sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah, bagaimana cara kepala sekolah itu mengambil keputusan tentang permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Contoh, ada informasi bahwa guru A jarang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, atau boleh dikatakan mungkin masuk kemudian meninggalkan kelas, nanti mungkin 5 menit terakhir baru kembali ke kelas lagi. Nah, permasalahan seperti ini sebagai kepala sekolah tidak bisa langsung begitu saja memanggil guru tersebut untuk diberi motivasi, diberi penguatan, apalagi sampai nanti harus memanggilnya itu kemudian gurunya mungkin langsung diberi semacam punishment. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh kepala sekolah, kan kita harus menjaga etika. Nah, sebagai kepala sekolah harus mengumpulkan informasi. Informasi yang pertama, kepala sekolah harus melaksanakan kegiatan observasi ke kelas, harus berkomunikasi dengan pengurus kelas, harus komunikasi dengan seluruh siswa, karena di situ juga kepala sekolah memiliki kewenangan untuk bisa sewaktu-waktu bisa berkunjung ke kelas, baik itu dengan cara observasi sekilas atau mungkin dengan kegiatan supervisi untuk membuktikan apakah guru tersebut seperti yang informasi yang masuk ada permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran maupun kehadirannya di kelas. Kemudian bisa juga memanggil ketua kelas. Kalau informasi itu sangat sensitif, maka ketua kelasnya dan beberapa pengurus kelasnya atau sebagai perwakilan kelas kita ajak ke ruang kepala sekolah, kita diskusi, kita musyawarah. Kepala sekolah harus mengeksplor informasi dari anak terkait dengan guru tersebut. Nah, setelah itu kita juga harus komunikasi dengan wali kelasnya. Kita tanya ke wali kelasnya, mungkin komunikasi dengan anak, ada permasalahan seperti ini dengan guru tersebut. Nah, informasi dari wali kelas ini juga sangat penting. Kemudian dengan teman sebaya dari guru ini, mungkin dari sekian guru itu pasti dari guru kita ini ada temannya yang paling dekat dengan guru tersebut. Nah, dengan guru tersebut atau teman dekatnya ini, misalnya seorang ibu, pasti temannya juga seorang ibu, itu teman akrabnya. Nah, temannya ini kita ajak, kita tanya, kita berdiskusi, menggali informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Apakah guru ini sering seperti ini? Kalau sering seperti ini, mungkin ada permasalahan dengan keluarga, sehingga tidak hanya secara otomatis permasalahan itu hanya terkait dengan kedinasan. Mungkin di kedinasan tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, itu di keluarganya kemungkinan juga ada masalah. Nah, ini yang harus kita hati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang ketiga, dari data guru piket, dari data yang ada di kurikulum, apakah guru ini memang ada masalah. Nah, setelah itu baru nanti kita mencari tindak lanjut atau solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini kita mencari solusinya, pasti guru ini tidak akan merasa disalahkan.
pasti akan merasa senang, bahkan mungkin itu menjadi sebuah motivasi, menjadi inspirasi untuk guru tersebut agar kedepannya bisa lebih baik. Demikian. Terkait dengan langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan yang sudah kami laksanakan selama ini, dan juga tidak hanya sekedar langsung secara lisan, tapi kami menggunakan SOP, standar operasional prosedur, dan ini kita gunakan tidak hanya untuk guru dan karyawan, termasuk siswa. Siswa, kalau misalnya ada siswa yang membolos, nah, standar operasi prosedurnya itu sudah ada. Jadi langkah-langkahnya nanti kemana, alurnya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana, seperti apa, itu semuanya sudah diatur di dalam SOP. Nah, untuk guru juga demikian. Ada SOP untuk guru. Kalau misalnya guru tidak hadir di kelas, SOP-nya itu ada. Nanti urutannya ya jelas, nanti akan dipanggil, setelah dipanggil nanti permasalahannya apa, setelah permasalahannya apa, kemudian nanti ditindaklanjuti. Nah, setelah ditindaklanjuti nanti di bagian akhir itu dibuatkan semacam berita acara terkait dengan SOP penanganan guru maupun karyawan serta siswa yang kita anggap mungkin perlu penyelesaian secara khusus. Selama ini yang kami anggap sangat efektif untuk mengatasi permasalahan terkait dengan dilema etika, ada beberapa kasus yang kita tangani. Kita mengikuti langkah-langkah yang efektif. Misalnya ada anak yang sering membolos. Anak ini tidak langsung ditangani oleh siswaan atau kepala sekolah. Kenapa ini tidak boleh? Nah, karena untuk menjaga etika tadi. Jadi kita mencoba melalui alurnya, misalnya kalau ada anak yang bermasalah, maka dari anaknya ini ke temannya dulu, ke teman terdekatnya. Dari teman terdekatnya ke gurunya, setelah dari gurunya kemudian ke wali kelasnya. Setelah ke wali kelasnya pasti berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling. Setelah dengan guru wali kelas dan guru bimbingan dan konseling, kalau permasalahan ini belum bisa diselesaikan atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka akan sampai ke guru bimbingan, ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, setelah dari bidang kesiswaan nanti akan mengkomunikasikannya dengan orang tua atau wali siswa. Nah, kalau masalahnya itu berat, nah, setelah ini tahapan ini nanti terus ditindaklanjuti sampai ke kepala sekolah. Tetapi harapan kita, karena untuk menjaga semuanya, anak itu kalau sudah dihadapkan dengan wali kelas, guru bimbingan konseling, apalagi kalau levelnya itu sampai ke kesiswaan, maksimal nanti ke kepala sekolah, itu anak-anak pasti secara psikis itu akan menjadi tidak siap. Bahkan itu akan mungkin tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, anak ini mungkin tidak bisa berprestasi. Nah, kalau bisa itu malah mungkin cukup sampai wali kelas. Karena memang tugasnya wali kelas sebagai orang tua di sekolah itu harus bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan anak ini dengan baik. Sehingga anak merasa nyaman dengan orang tuanya di sekolah. Cukup wali kelasnya saja yang tahu. Kecuali masalah-masalah lain pada tingkatan yang lebih tinggi, mungkin terkait dengan masalah pidana, masalah-masalah yang berhubungan dengan narkotika, miras dan sebagainya, itu memang penanganannya khusus. Nah, untuk guru, terkait dengan guru juga demikian. Kita tidak langsung menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapinya itu secara langsung, walaupun kepala sekolah itu sudah tahu informasi itu, tapi kita akan tetap mengambil langkah yang lain. Tidak langsung manggil guru yang bersangkutan atau karyawan tersebut, tapi kita mencoba untuk mencari, seperti yang saya sampaikan tadi, teman terdekat. Teman terdekat inilah nanti menjadi narah hubung antara kepala sekolah dengan guru yang kita anggap mungkin ada masalah. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan, baru langkah berikutnya kepala sekolah yang tetap berkomunikasi langsung dengan guru tersebut. Terima kasih. Tantangan yang dihadapi terkait dengan
etika ini memang cukup beragam. Kita mengambil satu contoh terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan karyawan. Kita mengambil sebuah kegiatan terkait dengan tim pengadaan barang dan jasa. Nah, di tim ini mestinya tugas-tugas itu sudah ada job description-nya. Antara bagian yang belanja, kemudian dengan yang penerima barang, yang menginventarisir, kemudian yang mengeluarkan barang. Ini pasti sudah jelas tupoksinya. Tetapi terkadang muncul permasalahan ketika barang yang dibelanja atau dibeli oleh tim belanja ini jumlahnya 100 item. Tetapi di notanya juga sama 100 item, tetapi setelah sampai ke bagian pengeluaran, setelah dicocokkan, ternyata berbeda. Jadi stok opnam barang yang ada dengan yang dikeluarkan itu selisih. Harusnya tadi antara yang dikeluarkan dengan stok opnamnya itu jumlahnya harusnya sama, tapi ternyata selisih. Jadinya hanya 95. Anggap saja 100 rim kertas. 100 rim belanja yang diserahkan ke bagian penerima barang juga 100. Nah, di bagian yang pengeluaran barang yang dikeluarkan misalnya sudah 50, berarti stok opnamnya yang masih tersedia masih 50. Tapi setelah dihitung ketemunya hanya 45 rim. Nah, terus yang 5 rimnya kemana? Ini muncul permasalahan. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita mungkin perlu hati-hati di dalam menentukan sikap atau nanti muaranya harus mengambil keputusan. Yang 5 rimnya itu kemana? Jangan-jangan diambil oleh bagian pengeluaran barang, atau mungkin pada saat penghitungan mungkin penerimanya keliru menghitung. Nah, ini kita harus menelusuri semua barang yang masuk, stok opnamnya, dan barang yang keluar, atau adakah barang yang tidak tercatat, sehingga nanti tidak ada yang merasa bersalah, tidak ada yang mungkin yang disalahkan. Ini sangat penting. Nah, ini perlu ditelusuri. Nah, ternyata kalau ini misalnya betul-betul kita telusuri, dan ini pengalaman yang saya alami. Nah, kalau misalnya itu kenapa selisihnya kemana? Berarti yang pengeluaran barangnya yang salah. Tapi ternyata tidak, karena ada mungkin di karyawan itu yang mengambil, tapi tidak mengambilnya langsung utuh dan bentuk 1 rim, tapi mungkin untuk keperluan anak. Misalnya ada anosis yang minta tidak butuh 1 rim, mungkin hanya setengah rim. Nah, ini mungkin belum tercatat. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin yang perlu betul-betul harus kita perhatikan, dan ini harus betul-betul kita waspada, karena kalau keliru kita mengambil keputusan, ini menjadi sebuah masalah, dan ini nanti menyangkut masalah kepercayaan. Yang dihadapi ya tergantung tingkatannya, ringan, sedang, atau berat. Kalau yang ringan, sedang, kita masih mencoba untuk melihat waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini terkait dengan kondisi secara psikisnya guru atau karyawan atau siswa yang kita anggap sedang ada masalah. Tetapi kalau yang berat, langsung kita selesaikan pada saat itu juga. Begitu kita menerima informasi atau kabar atau laporan, kalau itu berat, langsung kita selesaikan. Dan itu tidak lagi menggunakan SOP khusus, tapi itu langsung karena itu keadaan darurat. Ya, khususnya terkait dengan misalnya sekarang kita memiliki Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 kemarin yang belum lama di launching itu terkait dengan kekerasan. Nah, kalau kekerasan ada 6 bentuk kekerasan itu, atau plus satu lagi 7, dan kekerasan dalam bentuk yang lain itu tidak melalui prosedur yang khusus itu, kan itu harus segera untuk ditangani, perlu untuk segera ditindaklanjuti. Tetapi ya secara prosedur tadi yang ada SOP-nya, yang ringan dan yang sedang, masih melihat
kondisi atau keadaan yang faktor yang lain. Nah, sebagai contoh yang dihadapi oleh guru maupun siswa, kita dengan wali kelas itu di akhir bulan itu ada rapat koordinasi khusus untuk wali kelas. Kemudian juga di tiap dua pekan itu ada rapat koordinasi tim manajemen. Kemudian di akhir bulan juga ada koordinasi untuk seluruh guru dan karyawan. Nah, pada saat itu semua guru dan karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan. Kalau masalah tidak ada, untuk menyampaikan saran dan motivasi agar sekolah kita ke depan nanti bisa lebih baik. Semua masalah sekecil apapun itu tetap bisa kita atasi, tetap kita tangani, tetap kita carikan solusi yang terbaik. Faktor yang mendukung dalam mengambil keputusan ini ada. Jadi kita membentuk tim khusus namanya tim manajemen. Tim manajemen atau tim pengelolaan sekolah ini terdiri dari wakil, kepala tenaga administrasi sekolah, dan koordinator bimbingan dan konseling. Sehingga permasalahan terkait dengan guru dan karyawan nanti informasinya dari kepala tenaga administrasi sekolah, kemudian nanti terkait dengan siswa nanti informasinya atau sumbernya dari kesiswaan, kemudian dari guru nanti dari kurikulum, kemudian dari sarana prasarana sekolah dari Wakasek bidang sarana. Nah, terkait dengan masalah yang keluar internal maupun eksternal sekolah nanti lewat bidang kehumasan. Nah, teman-teman tim manajemen inilah yang membantu dan bahkan sangat membantu dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Nah, dengan berkolaborasi bersama teman-teman tim manajemen ini sangat membantu penyelesaian masalah, dan dengan adanya tim manajemen ini semua permasalahan itu bisa kita selesaikan secara objektif dan transparan. Hal yang bisa saya dapatkan, ternyata semua kita memiliki karakter yang berbeda, memiliki watak yang berbeda, memiliki temperamental yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kita harus belajar banyak. Yang pertama, mungkin kita harus sabar. Siapapun yang kita hadapi, kita harus sabar. Sabar dalam artian jangan terpancing emosi kalau lawan bicara kita, siapapun itu, kalau nadanya tinggi. Kita pada posisi yang positive thinking. Masalah benar atau salah itu nanti, tapi kita harus memposisikan bahwa posisi kita harus menilai siapapun itu pada posisi yang benar. Jangan memulai pembicaraan menganggap permasalahan itu pada yang bersangkutan itu posisinya salah. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang setidaknya itu secara etika itu sudah benar. Kita walaupun permasalahannya besar, sulit, tapi kita harus memposisikan posisi diri kita yang akan menerima informasi itu pada posisi yang bersangkutan pada posisi yang benar. Sabar. Kemudian yang kedua, kita harus teliti. Kita harus mengumpulkan banyak informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus waspada, harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kalau kita salah mengambil keputusan, maka yang bersangkutan itu selamanya akan merasa kecewa. Untuk itu, kita betul-betul harus bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa merangkul semuanya, sehingga keputusan apapun yang kita berikan, walaupun itu salah, yang bersangkutan itu salah, tapi keputusan yang kita berikan itu keputusan yang membuat yang bersangkutan merasa seakan-akan tidak bersalah, artinya bisa menerima atau merasa lega menerima keputusan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Najem sudah diberi kesempatan untuk saya menggali banyak ilmu terkait bagaimana pengambilan keputusan yang baik, karena utamanya kita selaku kepala sekolah harus
ini ya, mementingkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sekali, saya banyak belajar hari ini bagaimana dalam rangka pengambilan sebuah keputusan. Terima kasih juga Bu Anis, sukses selalu, sukses menjadi guru penggerak yang bisa menginspirasi, bisa menggerakkan semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Sama-sama, Bu Najam. Anis. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi kita bersama bagaimana ketika mengambil keputusan antara dilema etika maupun bujukan moral. Salam dan bahagia.